Di dunia audit yang taruhannya super tinggi, satu angka yang salah bisa bikin semuanya berantakan. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa sih yang ngebedain auditor biasa sama auditor yang jago banget, yang bisa mencium bau kecurangan dari jauh? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah penelitian yang mencoba menjawab pertanyaan krusial itu. Coba deh bayangin sejenak. Di depan kalian ada tumpukan laporan keuangan yang tebelnya bukan main. Dan di suatu tempat di dalamnya terselip sebuah penipuan yang dirancang dengan sangat rapi. Menurut kalian, kemampuan apa sih yang paling kalian butuhin buat ngebongkar itu semua? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Yap, kita lagi ngomongin soal para detektifnya dunia keuangan, para auditor. Mereka lah garda terdepan, bisa dibilang benteng pertahanan terakhir, yang melindungi para investor dan kita semua dari skandal. Peran mereka tuh, wah, vital banget. Satu opini dari mereka bisa jadi lampu hijau buat investor buat naruh duit miliaran, atau sebaliknya, bisa jadi awal dari sebuah skandal korporat yang bikin heboh. Tekanannya nggak usah ditanya deh, berat. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apakah semua ini cuma soal latihan dan jam terbang? Atau lebih ke soal insting dan sikap yang selalu waspada? Sebuah studi yang menarik banget mencoba menguji 3 faktor yang paling sering disebut-sebut sebagai kuncinya. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu tersangka utamanya. Para peneliti ini fokus menginvestigasi 3 variabel yang dianggap paling menentukan kehebatan seorang auditor dalam menemukan kecurangan. Tersangka pertama tentu saja pelatihan. Logikanya kan simpel ya, makin sering dan makin bagus pelatihannya, harusnya makin tajam juga kemampuannya. Pelatihan ini seharusnya bikin auditor jadi lebih peka, ngeliat red flags atau kejanggalan-kejanggalan kecil. Masuk akal banget kan? Kedua, tekanan waktu. Wah, ini musuh bebuyutan kita semua kayaknya. Hipotesisnya begini, makin mepet waktu yang dipunya auditor, makin gede kemungkinan mereka bikin kesalahan atau kelewat detil-detil krusial. Ya wajar kerja jadi nggak teliti. Dan yang ketiga, nah ini dia yang sering dianggap sebagai senjata pamungkas seorang auditor. Skeptisisme profesional. Ini bukan berarti jadi orang yang sinis atau nggak percayaan ya, tapi lebih ke sikap mental untuk selalu bertanya mana buktinya dan nggak langsung percaya gitu aja sama informasi yang dikasih. Oke, 3 tersangka utama udah kita kenali. Sekarang waktunya kita lihat gimana para peneliti ini ngumpulin bukti buat menguji teori-teori mereka. Yuk kita buka berkas kasusnya. Jadi, penelitian ini bukan cuma di atas kertas loh, mereka beneran turun langsung ke lapangan, melibatkan 38 auditor pemerintah di Sumatera Barat. Lewat kuesioner yang super detail, para peneliti ini mengukur seberapa besar sih pengaruh ketiga tersangka tadi ke kemampuan para auditor ini dalam mendeteksi fraud. Dan disinilah ceritanya jadi seru banget. Waktu data dari para auditor ini diolah, angka-angka yang keluar itu nggak cuma ngasih jawaban, tapi juga sebuah plot twist yang sama sekali nggak terduga. Hasil pertama persis seperti yang kita semua duga. Pelatihan jelas ngaruh banget dan signifikan. Semakin sering dan semakin baik pelatihannya, semakin jago auditornya nemuin kecurangan. Sampai di sini semuanya masih aman, masih sesuai teori di buku. Tapi siap-siap. Karena 2 hasil berikutnya ini benar-benar ngejungkir balikin semua hal yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak di dunia audit. Kejutan pertama, tekanan waktu ternyata nggak ada pengaruhnya. Iya, kalian nggak salah dengar. Menurut studi ini, dikejar-kejar deadline itu ternyata nggak lantas bikin kemampuan deteksi para auditor ini jadi menurun. Mungkin karena mereka udah kebal ya kerja di bawah tekanan. Oke. Tekanan waktu bisa kita abaikan dulu, tapi gimana dengan skeptisisme? Bukannya itu adalah rohnya seorang auditor, inti dari pekerjaannya? Dan inilah puncaknya. Siap? Studi ini menemukan bahwa skeptisisme profesional juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Wow, ini temuan yang luar biasa mengejutkan. Ini sama aja kayak menantang pilar utama profesi audit itu sendiri. Pertanyaan gedenya sekarang, loh kok bisa? Kenapa senjata pamungkas andalan para auditor ini seolah-olah jadi tumpul, nggak berfungsi? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang lebih kuat yang bermain di balik layar? Ternyata jawabannya itu nggak ada di buku teks akuntansi yang tebel-tebel itu. Tapi justru ada di dalam kepala kita sendiri. Kita perlu masuk ke ranah psikologi, ke dunia akuntansi keperilakuan buat mecahin misteri ini. Kenalan nih sama biang keroknya.
Namanya fiksasi persepsi. Ini tuh semacam bias kognitif. Gini deh gampangnya, bayangin kalian meriksa klien yang sama 3 tahun berturut-turut, dan hasilnya selalu aman, selalu bersih. Nah, di tahun keempat, otak kita secara otomatis akan nurunin level kewaspadaannya. Kita terfiksasi sama persepsi kalau klien ini pasti baik-baik aja. Nah, ini dia poin krusialnya. Fiksasi ini saking kuatnya, sampai-sampai bisa mematikan sikap skeptis profesional yang udah susah payah dibangun. Riwayat klien yang kelihatannya bagus, itu menciptakan rasa aman yang palsu, yang akhirnya bikin si detektif ini lengah, justru di saat dia seharusnya paling waspada. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita petik? Pertama, pelatihan teknis itu hukumnya wajib dan terbukti efektif. Kedua, kita nggak bisa ngabaikan faktor psikologi. Bias kognitif kayak fiksasi ini nyata dan bisa menjebak siapa saja, bahkan auditor paling berpengalaman sekalipun. Ini nunjukin kalau audit itu bukan cuma soal ngikutin prosedur, tapi juga soal memahami cara kerja pikiran kita sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penting, terutama buat kalian, para mahasiswa akuntansi. Belajar teknis audit itu satu hal, tapi tantangan sesungguhnya adalah, bisakah kalian belajar untuk mengenali, dan yang lebih penting, mengaudit bias yang ada di dalam pikiran kalian sendiri? Karena disitulah letak pertarungan yang sebenarnya.